Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 26 Juli 2021, setelah berdoa pribadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, hari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tawarik 30 ayatnya yang ke-8. 2 Tawarik 30 ayatnya yang ke-8 saya bacakan untuk kita. Demikian bunyinya. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikian bunyinya dalam bahasa Batak dikatakan, onpe saya unang mapatak kamu takuh munai. Songan nabina ini opumuna ashatamu tagona dirimuna tu Jahova jala robe hamu tu habadiona naung pinar badiona rodi saleleng lelengna jala oloi hamu ma Jahova debatamunai asa mudar siak kamu parpiar-piar ni rimasna. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mau memahami firman Tuhan ini tidak hanya sebatas membaca saja dan mengerti menyerahkan diri begitu saja, atau mengerti beribadah kepada Tuhan begitu saja. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita belajar sedikit tentang teks ataupun konteks daripada nats kita hari ini di masa Hizkia ini, di masa Hizkia merayakan Paskah ini. Ada 4 keharusan umat Allah yang mungkin nanti bisa kita refleksikan, kita renungkan dalam kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Yang pertama, Bapak Ibu, ternyata umat Allah harus kembali kepadanya dengan keinginan untuk meninggalkan dosa dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Umat Allah harus kembali kepadanya dengan keinginan untuk meninggalkan dosa dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, poin yang pertama ini adalah hal yang sering kita dengar, adalah hal yang paling sering dan kerap sekali mau kita lakukan. Benar kan Bapak Ibu? Kita ingin sekali meninggalkan dosa. Tentu mengaku Tuhan sebagai satu-satunya yang kita sembah, itu pasti dalam iman kita. Tetapi cara yang pertama ini, meninggalkan dosa ini yang mau kita lakukan, tetapi ini pula yang paling sulit kita lakukan. Maka poin pertama ini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan akan selalu memberkati umatnya bila umatnya itu tetap senang dalam dosa? Apakah Tuhan akan selalu memberkati umatnya itu walaupun umatnya itu tetap senang dalam dosa? Itu poin yang pertama Bapak Ibu serta saudara-saudari. Poin yang kedua, keharusan umat Allah ialah kembali kepada Allah dengan maksud yang tulus untuk menaati perintahnya. Maka orang yang telah meninggalkan dosa itu dengan tulus pula akan menaati perintah Tuhan tanpa ada paksaan, tanpa ada merasa itu beban. Itulah ketulusan untuk menaati perintah Tuhan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya kita untuk mengejar kemurnian hati dan taat pada firman-Nya. Karena Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita boleh lihat sekitar kita, orang yang benar-benar tulus, benar-benar mau menolong, itu kita lihat dari kemurnian hatinya. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu serta saudara-saudari, keharusan umat Allah yaitu menyerahkan diri kepadanya. Seperti yang tertulis dalam teks kita hari ini. Jangan tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada 3 kata dari awal nats kita hari ini yang harus kita
akui. Yang pertama yaitu penyerahan, yang kedua yaitu penyembahan, dan yang ketiga adalah pelayanan. Ketiganya ini memang harus dimiliki orang percaya. Orang percaya adalah orang yang menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Orang percaya adalah orang yang selalu melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dan orang yang percaya akan selalu melakukan pelayanan yang berorientasikan melalui kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudariku, menyerahkan diri kepada Tuhan, kalau secara hurufiah mau kita terjemahkan, artinya menyerahkan tangan kita kepadanya. Dan adong beparsigat Tuhan na asing amang inang. Tidak ada lagi namanya pegangan atau topangan tangan untuk menolong kita dalam membimbing kita dalam perjalanan daripada tangan Allah sendiri. Maka kita sampai kepada poin yang keempat yang menjadi keharusan umat Allah, yaitu umat Allah yang telah kembali kepadanya tidak putus dalam doa. Tak putus dalam doa, baik dalam kehidupan yang kurang baik ataupun keadaan hidup yang baik-baik saja. Umat Allah harus tetap setia dalam doa. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dunia ini tidak lagi baik-baik saja. Gereja tidak lagi baik-baik saja. Pelayanan juga tidak lagi baik-baik saja. Keluarga juga tidak lagi baik-baik saja. Anak-anak, pemuda, atau bahkan kaum bapak, kaum ibu juga tidak lagi baik-baik saja kita semua. Maka kehidupan kita ini dalam konteks 2 Tawarik 38 Bapak Ibu serta saudara-saudari, janganlah kita henti dan putus dalam doa. Orang yang percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, orang yang merindukan penyembahan dalam Tuhan, ia akan selalu meninggalkan dosa dalam cara hidup yang baru, mengerjakan perintah Tuhan dengan tulus sebagai perintah yang tak ada bebannya. Dan pula inilah tujuan daripada kita merayakan setiap hari berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, saya mengajak kita di awal pekan yang baru ini untuk selalu tetap semangat amanginang saudara-saudari semua. Bila memang kita masih bekerja dalam jarak yang jauh dari tempat pekerjaan, kita tetap bersyukur. Kalaupun ada amanginang saudara-saudara kami yang harus berhenti bekerja karena keadaan kita sekarang tidak baik-baik saja, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa, kiranya dunia ini, gereja dan semua pelayanannya akan kembali kepada hal yang baik-baik saja. Semangat dalam menghadapi pandemi ini, kita bisa dalam penyerahan seutuhnya kepada Tuhan. Terberkati satu hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.